orang yang membagi Ramadan ke dalam 3 bagian sehingga menyebutkan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua khusus maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga ada peluang dibebaskan dari api neraka. Pernah mendengar ungkapan ini? Nah, hadis ini diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli di bidang hadis, dan menyimpulkan bahwa hadis ini bermasalah. Bahkan derajatnya ada yang menemukan bahwa sampai ke derajat hadis palsu, hadis maudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan nikmat oleh Allah sehingga bisa bertemu di konten YouTube, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk umat Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dari hadis huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini oleh sebagian ustadz ada yang menilai maudhu atau hadis palsu. Kita ketahui bahwa hadis ini sering dipakai oleh para mubaligh, para khatib dalam memberikan tausiah di bulan suci Ramadan. Sekarang mari kita bahas, benarkah hadis ini adalah hadis maudhu sebagaimana yang disampaikan dalam ceramah salah satu ustadz. Hadis wa syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru itqun minan nar. Ini adalah hadis cuplikan dari hadis yang cukup panjang yang dicantumkan di dalam kitab As-Sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis itu berbunyi, An Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini adalah tabi'in. An Salman marfu'an. Qala khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana. Faqala, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah wa syahrul muwasah wa syahrun yuzadu fihi rizqu. Man fattara fihi shaiman kana lahu maghfirah lidzunubihi wa itqu raqabatin minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayang qusam min ajri syai'un. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru as-shaima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza sababa man fattara shaiman ala tamratin aw syurbati ma'in wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, sampai pada akhir hadis. Di dalam awal sebelum menyebutkan hadis ini, Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan insoha, artinya beliau masih meragukan kesohihan daripada hadis ini. Kemudian di akhir hadis Ibnu Khuzaimah juga menukil takhrij dari Imam A'dhami bahwa hadis ini adalah dhaiful isnad, di mana dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ali bin Zaid yang dinilai dhaif. Nah, dhaif ini bisa jadi dhaif dari segi cacat dalam agama, melakukan kefasikan atau sering bohong, juga bisa jadi dhaif dari segi hafalannya. Ibnu Khuzaimah
adalah salah seorang ulama ahli hadis, pakar hadis abad keempat. Beliau dinilai oleh para imam hadis, para ulama ahli hadis sebagai imamul a'immah, imamnya para imam hadis. Artinya apa? Ketelitian beliau, kecerdasan beliau sebagai seorang ahli hadis diakui bahkan dipuji oleh para ulama. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kitabnya As-Sahih. Ini merangkum beberapa hadis sahih yang tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis wa syahrun awalu rahmatun wa asadu maghfiratun wa akhiru idkun minan nar ini dicantumkan beliau dalam kitab As-Sahihnya. Kemudian Imam Al-Baihaqi ini juga mencantumkan hadis ini dalam kitab Syu'abul Iman. Kita ketahui bahwa Imam Al-Baihaqi itu adalah ulama ahli usul fikih, ahli fikih dan juga ahli hadis mazhab Syafi'i. Kitab karya beliau yang terkenal adalah Sunan Al-Baihaqi yang masuk dalam kategori Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang menjadi pedoman umat Islam. Nah, kedua ulama besar ahli hadis ini mencantumkan hadis ini di dalam kitabnya. Itu berarti kalau beliau berdua mencantumkannya di dalam kitab hadisnya, hadis ini bukan kategori hadis maudhu'. Karena tidak mungkin pakar hadis seperti Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi tidak mengetahui kalau hadis ini maudhu'. Itu tidak mungkin. Beliau adalah orang yang sangat paham terhadap permasalahan hadis. Dan tidak mungkin kalau hadis ini maudhu' dicantumkan di dalam kitab beliau. Karena beliau tahu hukum menyebarluaskan hadis maudhu' adalah haram. Ini masuk dalam sabda Rasulullah, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Oleh karena itu, jika hadis ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, berarti hadis ini tidak dinilai maudhu' oleh beliau. Beliau hanya menyatakan hadis ini dhaif. Nah, sekarang mari kita bahas tentang hadis dhaif. Hadis itu ditinjau dari segi kualitasnya dalam ilmu mustalah hadis ada 3 macam. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang sanadnya mutasil. Artinya sanad mutasil itu misalnya dari tabi'in meriwayatkan dari tabi'in meriwayatkan dari sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Itu sanad yang mutasil, bersambung. Kemudian orang yang meriwayatkan hadis ini semuanya siqah. Siqah itu artinya terpercaya, tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah berbohong. Itu namanya siqah. Dan dhabit itu orang yang hafalannya sangat kuat. Semuanya dhabit, hafalannya sangat kuat. Tidak lupa, tidak pernah lupa. Itu namanya dhabit, hafalannya sangat kuat. Kemudian tingkatan yang kedua setelah hadis sahih adalah hadis hasan. Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih. Yang membedakan adalah kekuatan hafalan dari para perawinya. Kekuatan hafalan atau kedhabitan para perawi hadis hasan ini masih di bawah kedhabitan perawi hadis sahih. Nah, 2 hadis sahih dan hasan ini bisa dijadikan hujjah baik dalam penetapan hukum utamanya atau dalam permasalahan akidah atau dalam masalah fadhailul a'mal. Nah, yang ketiga ini tingkatan yang paling rendah yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Nah, hadis itu bisa dinilai dhaif. Satu, karena sanadnya tidak bersambung. Seperti contoh hadis mursal. Hadis mursal itu dalam meriwayatkan itu menggugurkan rawi dari sahabat. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab. Beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Sa'id bin Musayyab ini adalah tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup setelah masa sahabat.
dan tidak pernah menemui Rasulullah, tidak semasa dengan Rasulullah. Itu tabi'in. Jadi tidak mungkin kalau ada tabi'in yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah, itu tidak mungkin. Artinya dalam sanad itu ada yang digugurkan, yaitu dari sahabat. Urutannya kan tabi'in meriwayatkan dari sahabat, sahabat dari Rasul. Karena yang bisa berjumpa dengan Rasulullah itu adalah sahabat. Oleh karena hadis ini dipandang dhaif karena sanadnya tidak mutasil. Jadi banyak macam-macam hadis dhaif, ada mursal, ya, ada mudallas, ada munqati, ya. Semuanya itu sanadnya tidak mutasil. Kemudian ada hadis dhaif ditinjau dari kualitas perawinya. Perawinya ini ada yang bermasalah, dhaif. Ya, dhaifnya rawi itu ada dua macam. Dhaif dari segi keagamaan, ini misalnya rawi sering melakukan kemaksiatan, sering berdusta, ya, dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Ada lagi rawi dinilai dhaif dari segi kedhabitannya, hafalannya kurang kuat, sehingga dikhawatirkan apa yang disampaikan itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari beberapa macam hadis ini, ya, macam hadis dhaif, yang paling parah adalah satu hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu'. Ya. Paling parah ini, tingkatan paling parah adalah hadis maudhu', hadis yang palsu. Kalau hadis mungkar, ya, hadis mungkar itu periwayatannya, isi dari yang diriwayatkan itu bertentangan dengan isi dari yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Isinya beda, bertentangan, itu mungkar. Kalau matruk itu perawinya tertuduh dusta, baru tertuduh, baru tersangka, belum terbukti. Nah kalau maudhu' itu sudah terbukti, rawinya jelas-jelas berdusta, mengatasnamakan Rasulullah, padahal itu bukan sabdanya Nabi. Itu maudhu'. Dari macam-macam hadis maudhu', hadis dhaif ini, dari macam-macam hadis dhaif ini, yang tidak bisa dijadikan dasar sama sekali adalah hadis maudhu'. Hadis mungkar ini masih ada pendapat ulama yang memperbolehkan untuk fadhailul amal. Hadis matruk ini mayoritas ulama menyatakan tidak bisa dipakai, sama. Coba tingkatannya masih di bawah hadis maudhu'. Nah, lalu kita lihat pendapat ulama tentang pengamalan hadis dhaif. Saya buka dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar Sahifah 7. Beliau menyatakan begini. Qolal ulama minal muhaddisina wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amal fil fadail wa tarhib bil hadisid dhaif ma lam yakun maudhu'an. Ammal ahkamu kal halal wal haram wal bai' wan nikah wat talaq wa ghairi dzalik fala yu'malu fiha illa bil hadisis sahih awil hasan. Imam Nawawi menyatakan bahwa ulama ahli hadis, ulama ahli fikih telah sepakat bahwa boleh bahkan sunat mengamalkan fadhailul amal, amal-amal yang utama, tarhib, memotivasi orang untuk melakukan ibadah atau melakukan amal soleh, tarhib, menakut-nakuti orang untuk melakukan maksiat, supaya orang tidak lagi melakukan maksiat, itu tarhib namanya, yang menggunakan hadis dhaif. Jadi boleh bahkan sunat mengamalkan hadis dhaif yang intinya isinya adalah tentang fadhailul amal, tarhib dan tarhib, selama hadis itu tidak maudhu'. Ini yang penting, selama hadis itu tidak maudhu'. Jadi malam yakun maudhu'an, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi semua hadis dhaif boleh diamalkan menurut Imam Nawawi selama tidak maudhu'. Itu dalam konteks fadhailul amal, tarhib dan tarhib. Tetapi dalam konteks penetapan hukum, ya, halal maupun haram terkait dengan permasalahan fikih, maka hadis dhaif dengan berbagai macamnya tidak bisa dijadikan hujah. Untuk permasalahan hukum itu yang bisa dijadikan hujah hanyalah hadis sahih dan hadis hasan.
Kemudian dalam kitab Madhafi Sya'ban, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau juga menyatakan sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Ya. Ajma' ahlul hadis wa ghairuhum ala anal hadis ad-dha'if yu'malu bihi fil fadailil a'mal. Wa mimman qala bidzalika al-Imamu Ahmad bin Hanbal wa Ibnul Mubarak wa Sufyan wa ghairuhum. Ulama ahli hadis dan ulama yang lain sepakat bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam hal fadhailul a'mal. Nah, termasuk ulama yang berpendapat semacam ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mubarak, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan dinukil dari mereka menyatakan idza rawaina fil halal wal haram syaddadna wa idza rawaina fil fadail tasahalna. Ketika kita meriwayatkan hadis yang berisi tentang halal dan haram terkait permasalahan hukum, kita perketat. Hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Kalau dhaif ditolak. Ini dalam penetapan hukum. Wa idza rawaina fil fadail tasahalna. Dan ketika kita meriwayatkan hadis yang berisi tentang fadailul a'mal, maka kita permudah. Kita tidak mempermasalahkan ini dhaif, ini sahih, ini hasan. Yang penting tidak maudhu. Itu pendapat Imam Nawawi dan ulama-ulama al-hadis termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, hadis wa syahrun awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, ini adalah hadis yang berisi tentang fadhailul a'mal dan tarhib, memotivasi orang untuk beribadah secara baik, secara giat di bulan suci Ramadan agar dia bisa mendapatkan rahmat, maghfirah dan itqun minan nar. Jadi bukan permasalahan hukum, oleh karena itu tidak masalah kita amalkan, dan hadis ini juga bukan maudhu. Kemudian tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan salah satu ustadz bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis sahih. Dalam hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik dosa yang dulu maupun dosa yang akan datang. Hadis ini menyatakan bahwa maghfirah itu tidak perlu dibagi-bagi. Jadi maghfirah itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pokoknya orang mau puasa Ramadan dia diampuni, tidak pandang di awal, tidak pandang di pertengahan, tidak pandang di akhir. Berarti hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, saya jawab, beberapa ulama ahli hadis di dalam mensyarahi hadis awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, itu menyatakan, salah satunya diantara adalah Mulaqari Al-Ali, ya. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, awalur rahmah itu artinya di awal bulan suci Ramadan 10 hari pertama itu Allah memberikan rahmat dengan cara apa? Mempermudah umat Islam, menumbuhkan semangat umat Islam untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kalau rahmat ini sudah ada, umat Islam sudah giat melaksanakan ibadah, maka akan diberi hadiah namanya maghfirah. Jadi rahmat akan melahirkan maghfirah. Nah, maghfirah ini bukan berarti hanya di tengah Ramadan, tapi maghfirah bisa di awal Ramadan. Jadi rahmat di awal Ramadan itu juga dibarengi dengan maghfirah seperti itu. Jadi ini talazum. Kalau Allah memberikan rahmat, itu otomatis Allah akan memberikan maghfirah. Awsatu maghfiratun, pertengahannya adalah rahmat, bukan berarti pertengahan adalah maghfirah. Awsatu maghfiratun, pertengahan dan maghfirah, itu bukan berarti maghfirah Allah hanya ada di pertengahan bulan Ramadan. Tapi maksudnya di pertengahan Ramadan itu maghfirahnya Allah lebih banyak dibanding di awal Ramadan maupun yang lainnya. Nah, jadi rahmat melahirkan maghfirah, baru setelah itu itqun minan nar. Di akhir Ramadan Allah itu memberikan maghfirah, juga memberikan itqun minan nar, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka.
Jadi sama sekali tidak bertentangan sebenarnya hadis ini dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Hanya kalau ada yang menyatakan bertentangan itu karena ketidakfahamannya di dalam mengupas atau menilai isi dari hadis ini. Penjabaran yang disampaikan oleh Mulaqari itu sudah jelas. Ya, sudah jelas bahwa rahmat maghfirah itqun minan nar tidak bisa dilepaskan satu persatu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semuanya yang saya sampaikan ini adalah untuk mencari sebuah kebenaran, tidak ada maksud untuk merendahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.